Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Pramudia Pakusadewo dengan NIM 281. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PW 12.3 yang berisi pertemuan 8 sampai ke pertemuan 12. Lanjut ke pertemuan 8, di sini saya ditugaskan untuk membuat form data diri seperti input nama, NIM, jenis kelamin, agama, alamat, dan lain-lain. Oke, di sini untuk file index HTML-nya seperti ini. Shortcode di samping adalah halaman web dengan formulir pengisian data diri menggunakan HTML. Dokumen ini dimulai dengan deklarasi HTML5 dan metadata untuk encoding karakter dan responsivitas tampilan. Dua file CSS dilingkan, meskipun satu file seharusnya PHP. Formulir memiliki input untuk nama NIM, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, hobi, agama, dan alamat. Terdapat tombol simpan untuk mengirimkan data dan reset untuk mereset input. Dokumen diakhiri dengan penutupan tag body dan HTML. Untuk file index.php-nya, mengelola data dari formulir menggunakan metode post. Saat formulir disubmit, script ini mengambil nilai dari input nama, umur, alamat, dan email. Data yang diambil kemudian ditampilkan kembali ke pengguna dengan menggunakan tag HTML seperti paragraf. Script ini juga mengantisipasi akses langsung ke halaman dengan menampilkan pesan jika halaman tidak diakses melalui formulir. Untuk file style CSS-nya, mengatur tampilan halaman web secara terstruktur. Seluruh elemen menggunakan box basing border box untuk menghitung dimensi dengan tepat. Background body menggunakan gradient linear dari biru ke hitam dengan font Montserrat dan konten halaman tengah secara fleksibel. Header menampilkan teks dan navigasi di bagian atas dengan transparansi dan bayangan lembut. Formulir memiliki latar belakang abu-abu dengan padding besar, bayangan lembut, dan sudut bulat. Label, input, text area, dan select diatur untuk konsistenitas tampilan dan responsivitas dengan border radius untuk sudut bulat, ukuran font kecil, dan warna teks yang kontras. Tombol submit dan reset berwarna biru menarik dengan efek hover untuk interaktivitas tambahan. Ini untuk file hasil.php-nya berfungsi untuk mengambil dan menyimpan data dari formulir menggunakan metode post. Jika formulir disubmit, kode ini mengambil nilai dari input seperti nama, NIM, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, hobi, agama, dan alamat. Data tersebut disimpan dalam format teks ke dalam file form.txt dengan mode file appended. Pesan berhasil atau gagal disimpan ditampilkan sesuai dengan hasil operasi penyimpanan jika halaman diakses tanpa submit formulir. Pengguna akan dialihkan kembali ke halaman form utama index.html. Ini adalah tampilan websitenya. Di sini kita dituntut untuk membuat website form data diri menampilkan formulir dengan judul form data diri. Di atasnya, formulir ini mencakup input nama, NIM, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, hobi, agama, dan alamat. Di bawah formulir, terdapat tombol simpan untuk mengirim data dan tombol reset untuk mengosongkan isian formulir. Tampilan keseluruhan sederhana dan rapi. Oke, selanjutnya ini untuk pertemuan 9. Pertama di sini ada file gaji.php. Kode PHP ini menghitung take home pay PHP seseorang setelah potong pajak dari gaji. Variabel gaji menyimpan nilai gaji sebesar 1 juta, sedangkan variabel pajak menyimpan persentase pajak sebesar 10% atau 0,1.
Pada baris selanjutnya, nilai THP dihitung dengan mengurangi hasil dari perkalian gaji dengan persentase pajak dari gaji tersebut. Hasilnya kemudian ditampilkan menggunakan Eko, di mana garis pertama menampilkan gaji sebelum dipotong pajak dengan format gaji sebelum pajak sama dengan 1 juta. Dan garis kedua menampilkan nilai THP dengan format gaji yang dibawa pulang sama dengan RP titik-titik, di mana titik-titik tersebut adalah nilai hasil perhitungan sebelumnya. Ini untuk output file gaji.php. Output ini menghitung dan menampilkan gaji sebelum pajak dan gaji dibawa pulang setelah dipotong pajak sebesar 10% dari gaji 1 juta. Oke, untuk file kedua nilai.php, kode PHP tersebut mendefinisikan dua variabel A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, lalu melakukan beberapa operasi perbandingan dan logika, serta mencetak hasilnya. Operasi yang dilakukan meliputi pengecekan apakah A sama dengan B tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil, serta kombinasi logika AND OR antara hasil perbandingan tersebut. Hasil tiap operasi dicetak dan menggunakan BR untuk menampilkan setiap hasil pada baris baru. Ini untuk output file nilai.php-nya. Output ini melakukan beberapa perbandingan antara variabel A dan B, di mana A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Setiap baris menunjukkan hasil dari perbandingan yang dilakukan dengan operator perbandingan dan operator logika. Oke, untuk selanjutnya ini pertemuan 10. File pertama yaitu file launget.html. Kode HTML di samping digunakan untuk membuat piramida bintang di dalam sebuah halaman HTML. Pertama, kode meminta pengguna untuk memasukkan tinggi piramida melalui prompt. Nilai ini kemudian diubah menjadi integer, kemudian menggunakan fungsi parseLen. Selanjutnya dilakukan loop untuk setiap baris piramida. Dalam loop tersebut, untuk setiap baris dilakukan dua bagian utama. Pertama, mencetak sejumlah spasi sebelum bintang dimulai. Dihitung berdasarkan jarak dari pinggir piramida. Kedua, mencetak bintang yang jumlahnya adalah bilangan ganjil. Dimulai dari 1 bintang hingga menjangkau baris sebanyak 2 bintang per baris. Inilah untuk output filelong.html-nya. Setiap baris pada piramida memiliki jumlah bintang yang sesuai dengan nomor barisnya. Dimulai dari 1 bintang hingga mencapai jumlah bintang maksimum pada tinggi piramida yang telah ditentukan. Spasi di sebelah kiri setiap baris dihitung berdasarkan jarak dari pinggir piramida, dengan jumlah spasi yang berkurang seiring dengan naiknya baris. Yang kedua ada file nilai.php. Kode PHP di samping digunakan untuk mengecek sebuah variabel nilai yang memiliki nilai 50. Pada kondisi if, kode memeriksa apakah nilai tersebut lebih besar dari atau sama dengan 60. Jika kondisi ini terpenuhi, nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka program akan mencetak pesan nilai Anda 50, Anda lulus dan selamat terus pertahankan prestasimu. Dan jika kondisi tidak terpenuhi, nilai kurang dari 60, maka program akan mencetak pesan nilai Anda 50, Anda gagal dan jangan putus asa, terus berusaha dan belajar lebih giat. Dalam konteks ini, karena nilai variabel adalah 50, jadi tidak boleh kurang dari 60. Jadi untuk file outputnya, output ini menggambarkan penggunaan struktur if, else dalam PHP untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai dari variabel nilai dan mencetak pesan yang sesuai tergantung pada kondisi yang terpenuhi. Selanjutnya untuk pertemuan 11, file pertama ada tugas 11.html. Kode HTML dan PHP di samping adalah formulir yang mengizinkan pengguna memasukkan data seperti nama, NIM, email, nilai,
tanggal, dan komentar. Ketika formulir dikirimkan, metode POS, PHP memproses data yang dikirimkan. Bila untuk output websitenya, website ini adalah sebuah formulir interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengisi beberapa informasi seperti nama, NIM, email, nilai, tanggal, dan komentar. Ketika pengguna mengirimkan formulir, dengan mengklik tombol kirim, data yang dimasukkan akan diproses oleh PHP. Berikut adalah penjelasan output yang akan dapat dilihat oleh website ini. Ini ketika formulir belum diisi, saat halaman dimuat pertama kali atau belum di formulir dikirim, di bagian pesan message akan muncul teks formulir belum dikirim. Teks ini memberitahu pengguna bahwa data belum diisi atau formulir belum diproses. Dan ketika formulir sudah diisi, setelah pengguna mengirim formulir dan mengirimkannya, PHP akan memeriksa kelengkapan input. Jika semua input yang wajib diisi, nama, email, dan NIM terisi, informasi yang dimasukkan akan ditampilkan dalam sebuah kotak dengan kelas. Result informasi yang ditampilkan mencakup nama lengkap, NIM, alamat email, nilai, status kelulusan, berdasarkan nilai, tanggal, dan komentar. Data yang ditampilkan setelah melewati proses keamanan menggunakan HTML Special Cars untuk menghindari potensi serangan CSS atau disebut cross-site scripting. Terus yang terakhir pertemuan 12. Sini ada file buah.php. Shortcut PHP di samping mendemonstrasikan cara mendeklarasikan dan mengakses elemen-elemen array. Pertama, array buah diinisialisasi dengan 4 elemen, mangga, apel, pisang, dan jeruk. Elemen pertama arbuah dan elemen keempat arbuah 3 dicetak menggunakan echo menghasilkan output mangga dan jeruk. Masing-masing diikuti oleh baris baru dengan tag HTML BR. Selanjutnya buat sebuah array kosong bernama arwarna dideklarasikan elemen merah, biru, hijau, dan putih. Ditambahkan ke array ini secara berurutan menggunakan sintaks arwarna. Kemudian elemen pertama arwarna 0 dan elemen ketiga. Sini untuk outputnya, penjelasan singkat dari output di samping adalah hasil dari akses langsung ke elemen-elemen array yang setelah diinisialisasi sebelumnya atau ditambahkan secara dinamis. Setiap echo arbuah dari tutup indeks dan arwarna kurung tutup indeks menghasilkan nilai yang sesuai dari array yang bersangkutan. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.